He's coming soon. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka mulai sejak dari masa kanak-kanak, masa kecil, bahkan masa kandungan menjadi milik kesayangan-Mu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit dan kebodohan kami tolak demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Biarlah yang ada dalam diri mereka yang kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai sejahtera, berkat melimpah masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa, memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa, sebentar kami renungkan dapat Elohim-Mu, urapi mempelaimu dan urapi seluruh kehidupanmu dengan
urapan yang sama. Kuasa alam pikiran kami berbicara dan berotoritas di tengah-tengah kami, karena kami siap mendengarkan kabar Elohimmu demi nama Adonai Yeshua. Makanya kalau kita berbicara harus lebih berhati-hati. Kitab suci ajarkan jangan sampai mulutmu, harimaumu terjadi buat setiap kita. Di sini diajarkan bahwa jangan sampai segala perkataan kita yang terlanjur kita ucapkan nanti merugikan diri kita sendiri. Kita akan baca terlebih dahulu saudara di dalam kitab Matius pasal 12 ayat 33 sampai 37. Saya akan bacakan, saudara menyimak dengan baik. Peliharalah setiap pohon yang baik, maka buahnya pun baik. Sebaliknya, peliharalah pohon yang buruk, maka buahnya pun buruk. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Hai keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu mengatakan yang baik, padahal kamu itu jahat? Sebab mulut berbicara dari kelimpahan isi hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Namun aku berkata kepadamu bahwa setiap perkataan yang sia-sia, yang sekiranya orang akan membicarakannya tentang perkataan itu, mereka harus mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebab atas dasar perkataan kamu akan dibenarkan, dan atas dasar perkataanmu kamu akan dipersalahkan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kitab Matius kita diajarkan hati-hati dengan perkataan. Dikatakan dalam kitab suci saudara bahwa orang yang mengeluarkan perkataan yang jahat pasti keluar dari hati. Maka bagaimanapun seorang pengkhotbah baik apapun, dielu-elukan orang sebanyak apapun, kalau perkataannya kotor, perkataannya kasar, itu keluar dari hatinya. Itu mencerminkan hatinya. Artinya kita diajar, boleh nggak kita ngomong keras? Oh keras boleh, teriak boleh, tetapi tidak boleh sampai keluar kata-kata yang mengutuki, keluar kata-kata yang menghakimi, kata-kata yang mencela orang lain, apalagi kata-kata itu kotor, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya akan memberikan beberapa contoh dalam kitab suci, saudara. Ada orang yang berani mengucapkan, apalagi kalau mengucapkannya itu sampai berani menantang Tuhan. Artinya tidak membutuhkan Tuhan. Orang yang berani menantang Tuhan itu orang yang terlalu berani, saudara. Kenapa bisa seperti itu? Makanya itu mengakibatkan dampak yang luar biasa. Saya akan berikan beberapa contoh orang-orang yang berani menantang Tuhan. Yang pertama, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama adalah Thomas Andrew. Nah, Thomas Andrew ini adalah pembuat kapal Titanic. Ya, dengan ucapannya, perhatikan apa yang diucapkan Thomas Andrew waktu itu, saudara. Saat dia bisa membuat kapal Titanic, kapal yang begitu megah pada zamannya. Belum ada kapal yang seperti itu. Ini kapal pesiar yang sangat mewah, saudara. Kalau sekarang memang sudah banyak, tetapi waktu itu termasuk kapal yang super mewah, luar biasa pada zamannya. Nah, Thomas Andrew pembuat kapal Titanic, dengan ucapannya dia katakan apa? Kapal ini tidak akan tenggelam oleh Tuhan sekalipun. Artinya ini berani menantang Tuhan. Jadi menganggap bahwa apapun Tuhan nggak mungkin bisa buat apa-apa tentang kapal ini. Dia katakan kapal ini tidak akan tenggelam sekalipun oleh Tuhan, ya. Namun dengan ucapannya itu yang menantang Tuhan, maka kapal Titanic tenggelam karena menabrak gunung es di Samudra Atlantik dan tenggelam pada tanggal 14 April 1912. Nah, makanya hati-hati. Jangan sampai saat kita dalam pergumulan, saat kita dalam masalah terus ngomong saya nggak butuh Tuhan, Tuhan nggak ada, Tuhan nggak adil. Itu membahayakan diri kita sendiri. Seperti apa yang dialami oleh Thomas Andrew ini, saudara. Dari mulutnya, ya, makanya mulutmu harimaumu. Dia memakan perkataannya sendiri, saudara. Inilah yang pertama, contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah Bon Scott. Nah,
Bon Scott ini seorang musisi tahun 70-an. Mantan vokalisnya AC/DC ya, yang mati karena tersendat muntahannya sendiri. Jadi mati hanya karena tersendat. Itu artinya dia mau muntah tetapi keselak lah, kalau bahasa Jawanya keselak ya. Dia tersendat muntahannya sendiri. Kenapa? Karena lirik lagunya yang menantang Tuhan. Lirik lagunya itu, makanya hati-hati sekali dalam mengucapkan setiap perkataan ya. Lagunya yang menantang Tuhan. Jangan hentikan aku sedang asik berjalan menuju neraka. Ini dalam album tahun 79. Lawong ke neraka kok asik, saudara. Ini kan namanya menantang Tuhan, saudara. Tuhan mau, Bapak Yahweh mau, Yeshua Masya mau semua orang diselamatkan, bukan malah binasa, bukan malah ke Gehenna atau ke neraka, tetapi semua orang mau. Bapak Yahweh mau supaya semua orang itu diselamatkan dan masuk Samayim, masuk surga. Tuhan menghendaki, makanya kenapa sampai Yeshua juru selamat itu datang ke dunia supaya banyak orang yang diselamatkan. Artinya Tuhan mau supaya kita diselamatkan. Lah kok ini malah berani berkata seperti itu, saudara. Sehingga dia matinya pun sangat mengerikan. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu Cazuza, seorang artis dari Brazil ya. Pada saat asiknya di panggung sambil menghisap cerutu ya, sambil menghisap nih. Jadi kalau di sana kan bebas nih. Menghisap cerutu dan asapnya dikepulkan ke atas dan berkata, Tuhan ini untukmu. Ini kan kalau bahasa Ibrani-nya ngenyek sama Tuhan. Tahu ya? Jadi melecehkan Tuhan. Jadi saat dia di panggung, dia sambil menghisap cerutu dan berkata, Tuhan ini untukmu. Ini pelecehan terhadap Tuhan, saudara. Nah, kalau pelecehan terhadap Tuhan itu bukan musuhnya kita. Kalau orang melecehkan Tuhan kita, itu bukan kita yang bertanggung jawab, tapi dia berurusan dengan Tuhan kita. Jadi Tuhan nggak perlu kita bela, terus kita marah-marah, wah kamu melecehkan Tuhan saya, terus kita marah-marah. Tidak perlu, karena Tuhan kita tidak perlu kita bela. Dia dapat membela dirinya sendiri. Amin. Maka yang terjadi apa, saudara, yang dikasih oleh Tuhan? Nah, dan berkata Tuhan ini tuh, dia meninggal usia yang sangat muda, yaitu 32 tahun karena terkena kanker paru-paru. No, ternyata dia ngomong begitu tidak kebal terhadap penyakit. Kena kanker paru-paru dan game over, saudara. Nah, saudara yang dikasih, kalau orang melecehkan Tuhan kita, itu berarti bukan melecehkan kita, tetapi melecehkan Tuhan yang kita sembah. Dan dia berurusannya dengan Tuhan. Makanya sering saya sampaikan, jangan, kalau kita belum terima nama Yahweh, nggak perlu menghujat nama Yahweh, karena berurusannya dengan Elohim. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kitanya yang dilecehkan, kita nggak perlu marah pulang. Kalau kita dimaki, kita nggak perlu, karena tubuh kita ciptaannya Bapak Yahweh. Kalau kita dihina, berarti orang yang menghina itu menghina yang menciptakan kita. Amin. Paham, saudara? Kalau kita dibilang, wah kamu itu jelek, kamu begini, dia tidak menjelekkan kita, tapi menjelekkan yang menciptakan kita. Paham, saudara? Coba saudara kasih saudara, saya kasih tahu saudara, kalau seandainya ada orang tukang nih, ada tukang bangunan yang arsitek yang luar biasa, yang pintar, kemudian dia membuat bangunan yang begitu megah. Nah, saat dia membuat bangunan yang begitu megah itu, saudara, dengan sekuat tenaga, kemudian ada orang yang lihat, begitu lihat dia bilang, ini bangunan kok jelek banget ya. Kira-kira yang malu siapa, saudara? Yang punya? Tidak, tapi yang bangun. Betul gak, saudara? Waduh, ternyata saya sudah maksimal gini, yang bangun. Nah, sekarang kita lihat tubuh kita yang menciptakan siapa? Bapak Yahweh. Kalau kita yang dihina, berarti dia menghina Tuhan yang menciptakan kita. Amin, saudara. Jadi jangan sekali-kali kita melecehkan, membuat Tuhan. Ini salah satunya adalah seperti Cazuza. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah Tancredo Neves. Nah, Tancredo Neves ini adalah presiden Brasil terpilih ke-34. Presiden Brasil terpilih ke-34. Tancredo Neves ini. Nah, meninggal tahun 1985. Berarti sudah 30-an tahun yang lalu. Nah, sehari sebelum pelantikannya nih,
Sehari sebelum pelantikannya, dia meninggal karena menghina Tuhan. 1 hari sebelum pelantikan. Perhatikan apa ya? Dia pernah mengucapkan kata-kata demikian, San. Jika dia mendapatkan 500.000 suara, nah perhatikan, dia bisa mendapatkan 500.000 suara, maka tidak ada yang mampu menghalanginya menjadi presiden, termasuk Tuhan. Sebenarnya kalau dia ucapkan kata-kata ini dipotong sampai sini saja, ini nggak masalah, saudara. Betul nggak? Kalau saya dapat suara 500.000, tidak ada yang bisa menghalangi saya, selesai. Tapi karena kata-katanya diteruskan termasuk Tuhan, berarti dia melecehkan Tuhan. Betul kan? Artinya dia menghina, mengecilkan Tuhan. Saudara, dikatakan, jika saya mampu mendapatkan 500.000 suara, maka tidak ada yang mampu menghalanginya untuk menjadi presiden, termasuk Tuhan. Artinya dia mengecilkan kuasa Tuhan Yahweh, mengecilkan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memutus nyawa orang kapanpun. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? 1 hari sebelum dia dilantik, dia mati. Artinya belum jadi presiden, sudah mati. Nah, inilah salah satunya kalau kita tidak berhati-hati dalam kita menghadapi. Kemudian yang kelima, ini terkenal, saudara. Yang kelima adalah John Lennon. John Lennon adalah salah satu personel The Beatles. Lennon pernah berbicara pada media bahwa The Beatles lebih terkenal daripada Tuhan. Bayangkan, saudara, orang lagi saat di puncak karirnya, terus dia mulai melupakan Tuhan. Dia katakan apa? Bahwa The Beatles lebih terkenal daripada Tuhan. Dan bahkan dia berani menantang Tuhan dengan berkata, siapa yang lebih dulu tenggelam? Tuhan beserta ajarannya atau The Beatles? Dan pada tanggal 8 Desember 1980, Lennon tewas ditembak penggemarnya sendiri. Ini penggemarnya. Yang jelas kalau yang namanya penggemar, saudara, itu berarti sangat sayang. Betul nggak, saudara? Cinta. Kenapa malah membunuh? Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh sampai dia katakan mana yang lebih tenggelam dulu, Tuhan Yeshua HaMasyiah dan ajarannya atau The Beatles? Sekarang The Beatles nggak laku, saudara. Udah nggak ada, udah game over. Tetapi ajaran Torah Nevi'im Ketubim, ajaran Yeshua HaMasyiah sampai hari ini masih ada. Amin. Artinya, saudara, jangan pernah sekali-kali kita melecehkan atau menantang Tuhan, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya akan sampaikan kepada saudara, apakah di kitab suci ada orang yang berani menghujat Tuhan dan menantang Tuhan? Ada, saudara. Kita akan lihat ya. Sekarang tadi di dunia yang sudah kita lihat. Sekarang orang-orang yang mati karena menghina dan menghujat Tuhan, menghujat Elohim, menghujat Bapak Yahweh di kitab suci. Kita lihat kitab Wahikra Imamat atau Imamat 24 ayatnya 16. Kita lihat dulu. Kitab Wahikra atau kitab Imamat. Perhatikan kitab Imamat pasal yang ke-24 ayatnya 16. Saya bacakan, saudara, ya. Maka orang yang menghujat nama Yahweh, dia harus dihukum mati. Seluruh jemaat harus melemparinya dengan batu, sebagaimana pengembaraan demikianlah penduduk asli. Ketika dia menghujat nama itu, ia harus dihukum mati. Nah, artinya kita tidak boleh menghujat Tuhan, saudara. Paham? Ini bisa manusia melakukan, makanya. Tetapi Tuhan Yesus ajarkan kita tidak perlu membela Tuhan. Tuhan yang berperkara sendiri buat kita. Amin. Kita tidak perlu menghakimi orang. Buktinya seperti Bon Scott, Thomas Andrew, mereka meninggal dengan sendiri orang yang menghujat Tuhan. Saya selalu sampaikan, kalau kita memberitakan nama Bapak Yahweh, tugasnya hanya memberitakan, tidak perlu memaksa. Masalah orang terima apa tidak itu bukan ranahnya kita. Tetapi orang bertobat itu karena Ruach HaKodes. Amin. Dan saat kita menyampaikan, berarti kita tidak hutang darah sama mereka. Dan saat kita sudah menyampaikan, kalau ada orang yang menghujat, itu resikonya bukan sama kita, tapi resikonya sama dengan Elohim yang kita sembah. Amin. Jadi kadang kita nggak perlu marah, nggak perlu Tuhan saya dihina, Tuhan saya dijelekan. Sekalipun itu di Facebook, saudara, ada orang yang menghujat, menjelekan nama Elohim, kita biarkan. Karena dia bukan berurusan dengan kita, tetapi berurusan dengan Elohim yang kita sembah. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak boleh, kita akan lihat, saudara, ya. Yang pertama, siapa orang yang menghujat?
Korah, Datan, dan Abiram. Korah, Datan, dan Abiram terkubur hidup-hidup karena menghina Bapa Yahweh. Kita baca dalam kitab Bemidbar atau kitab Bilangan. Kitab Bemidbar atau kitab Bilangan pasal yang ke-16. Ayatnya yang ke-30. Ya. Namun jika Yahweh mengadakan suatu yang baru dan tanah mengangangkan mulutnya serta menelan mereka dan segala yang mereka punyai dan mereka turun hidup-hidup ke alam maut, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang itu telah menghina Yahweh. Jadi berani membuktikan kalau sampai nanti mulut tanah itu terbuka dan mulut tanah itu menganga dan menelan mereka hidup-hidup, berarti dia telah menghina Yahweh. Dan apa yang terjadi? Dan terjadilah ketika dia selesai mengatakan semua kata-kata itu, maka terbelah dualah tanah yang ada di bawah mereka. Dan bumi mengangkat mulutnya dan menelan mereka, serta seisi rumah mereka, dan semua orang yang dimiliki Korah, dan segala kepunyaannya. Dan turunlah mereka hidup-hidup, serta segala yang mereka miliki ke dunia orang mati. Dan bumi menutup di atas mereka dan memusnahkan mereka dari tengah-tengah jemaat itu. Nah, saudara perhatikan, Korah, Datan, Abiram menghujat Elohim. Artinya dia menghina Yahweh. Maka secara langsung apa yang dikatakan mesti terjadi luar biasa. Mulut bumi ternganga dan menelan mereka semua. Ini adalah orang yang menghujat, menghina Tuhan. Jadi tidak perlu Mose yang turun tangan, tetapi Elohim yang berperkara buat dia. Amin, saudara. Jadi hati-hati kalau kita mengucapkan segala sesuatu. Kemudian yang kedua adalah Hordos atau Herodes. Hordos atau Herodes yang gila pujian dan menyamakan dirinya dengan Elohim, mati ditampar malaikat Yahweh. Saudara, mengerikan kalau orang gila pujian menyamakan dirinya dengan Tuhan. Kita akan lihat itu juga tidak berurusan dengan manusia, saudara. Kita akan lihat di dalam kitab Shluchim atau Kisah Para Rasul atau Ma'aseh Shluchim, ya. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-21. Di situ dikatakan, dan pada hari yang tertentu sambil mengenakan pakaian kerajaan dan duduk di atas kursi pengadilan, Hordos atau Herodes menyampaikan pidato kepada mereka. Artinya orasi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia menyampaikan orasi atau pidato. Dan rakyat mengeluh-elukan dia, saudara, mengeluh-elukan Herodes itu. Ini suara Elohim dan bukan manusia. Jadi mengatasnamakan Tuhan, ini suaranya Tuhan. Padahal Tuhan nggak pernah berbicara kepada dia. Namun seketika itu juga seorang malaikat Yahweh menamparnya, karena dia tidak memberi kemuliaan kepada Elohim. Dan dia mengembuskan napas sehingga menjadi mayat yang dimakan cacing-cacing. Jauh lebih mengerikan, karena dia menyamakan diri dengan Elohim. Makanya hati-hati kalau kita bilang Tuhan bicara denganku. Benar gak bicara? Kalau Tuhan gak bicara, jangan pernah ngomong Tuhan bicara denganku. Dan disampaikan pesan itu kepada orang lain, yang sehingga orang mempercayai perkataannya. Kecuali kalau memang it's okay lah kalau Tuhan memang bicara sama dia dan dia mendengar suara Tuhan, gak apa-apa. Tapi kalau mengatasnamakan Tuhan supaya omongannya dipercaya orang, hati-hati, lebih baik tidak bicara. Amin. Diam jauh lebih baik. Amin, saudara yang kasih. Sekarang ini banyak orang yang mengatasnamakan Tuhan. Supaya apa? Supaya perkataannya menjadi laku. Oh, Tuhan bicara dengan saya begini, saudara. Ada orang yang menafsirkan beberapa tahun lalu bahwa tahun depan, pas tahun baru, habis tahun baru, dunia ini akan menjadi gelap. Ya, kalau malam ya gelap. Ternyata orang yang meramalkan gelap duluan meninggal. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kan hati-hati, saudara. Harus lebih baik kita berhati-hati. Kalau memang Tuhan nggak bicara, nggak perlu ngomong atas nama Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ini Hordos atau Herodes, karena dia menyamakan dirinya dengan Elohim. Yang marah bukan manusia, yang marah bukan pengikutnya, yang marah adalah Tuhan sendiri.
Jadi kita tidak perlu menentang atau membela Tuhan kita, saudara dikasih oleh Bapak Yahweh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah orang-orang yang mati. Nah sekarang apa yang kita harus lakukan? Pesan Dafar Elohim, ya, perhatikan. Pesan Dafar Elohim buat kita semua, ya. Ini pesan Dafar Elohim. Yang pertama, saudara perhatikan. Yang pertama, berhati-hatilah setiap berkata-kata, berbicara, ya, berkata-kata berbicara, karena setiap perkataan yang sia-sia dipertanggungjawabkan. Amin. Jadi kalau mau berbicara itu hati-hati. Jangan ngomong sih baru berpikir. Paham saudara? Tapi mulai kita berpikir, saya ngomong begini ini menyakiti Tuhan enggak ya? Saya ngomong begini ini menyinggung orang enggak ya? Saya ngomong begini ini menyakiti manusia enggak ya? Saya ngomong begini ini nyakitin hati orang apa tidak ya? Jadi jangan ngomong dulu, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak, apalagi kalau sudah keluar perkataan kotor. Dan sekarang perkataan kotor itu tidak selalu mulut dengan mulut. Paham, saudara? Dengan jempol pun bisa. Paham? Artinya saat kita chatting WhatsApp atau Facebook atau apapun dan kita marah sama orang, mulut kita diam, tapi jempol kita bisa berbuat dosa. Kenapa bisa seperti itu? Karena keluar dari hati dan pikiran kita, saudara. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali kita melakukan itu. Oleh sebab kitab suci mengajarkan berhati-hatilah setiap berkata-kata, berbicara, karena setiap perkataan yang sia-sia dipertanggungjawabkan. Makanya jangan salah, ada orang yang kalau di dunia ngomongnya keras, wah begini-begini saya berani. Giliran didatengin aparat atau siapapun, saya minta maaf, kilaf saya. Nah giliran sudah didatengin baru kilaf, saudara. Pas ngomong mah beraninya luar biasa. Saya melihat di YouTube ada orang yang berani ngomongnya luar biasa, tapi giliran ditangkap polisi baru minta maaf, saudara. Makanya hati-hati, saudara dikasih oleh Tuhan. Jangan sampai sekarang ini benar-benar dunia teknologi. Jadi apapun yang kita sampaikan itu bisa orang tahu, saudara. Jadi lebih baik kita berkata hati-hati. Yang kedua, saudara, setiap perkataan ada konsekuensinya. Amin. Jadi setiap perkataan itu ada konsekuensinya. Kita ngomong apa itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Coba saudara, kalau kita ngomong, Pak, kemarin si A itu begini, bener gak? Ini ada konsekuensinya loh, saudara. Begitu bener gak ngomong? Begitu dikrosek, aku gak pernah ngomong apa-apa, berarti kan ada konsekuensinya. Kamu menjadi orang yang suka bohong, suka mengadu. Nah artinya kita berhati-hati. Setiap perkataan ada konsekuensinya. Makanya Matius 12 ayat 37 dikatakan, menurut perkataanmu kamu akan dibenarkan, menurut perkataanmu pula kamu akan dihukum. Artinya saudara yang dikasih, kalau setiap perkataan kita ini harus bisa dipertanggungjawabkan, benar nggak? Kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak, saudara. Kalau kita tidak tahu, lebih baik diam. Jangan tidak tahu tapi sok tahu. Artinya malah ngomong, saudara. Wah nggak tahu tapi ceritanya kemana-mana. Padahal nggak tahu, saudara dikasih oleh Bapak Yahweh. Dan ini banyak sekali yang sekarang terjadi, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Nah setiap perkataan ada konsekuensinya. Nih saudara, Matius 12 ayat 37 yang tadi kita sudah baca. Menurut ucapanmu kamu dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula kamu dihukum. Yang ketiga, berpikirlah sebelum berbicara. Artinya sebelum kita ngomong berpikir dulu, ya, sehingga kita bisa berbicara atas dasar kebenaran. Jadi sebelum kita berbicara, kita ngomong dulu, saudara. Sebelum kita berbicara, kita berpikir dulu apa yang saya akan sampaikan. Jangan malah berbicara dulu. Biasanya, saudara, orang yang berbicara dulu baru berpikir orang apa, saudara? Tahu? Orang yang lagi marah. Betul nggak? Orang kalau lagi emosi itu berpikirnya belakangan. Marah dulu, betul nggak, saudara? Kamu itu loh sudah tak bilangin, ya nggak, saudara? Makanya saya selalu ajarkan kepada saudara, orang yang lagi marah itu mesti teriak. Betul nggak? Ada orang marah kok gini, aku lagi marah loh sama kamu. Itu namanya bukan marah itu lagi ngerayu namanya. Kalau marah itu, kamu itu, kenapa orang lagi marah itu teriak? Karena hatinya jauh. Tapi orang yang hatinya dekat,
dia akan selalu rindu. Makanya kalau punya ada orang yang anaknya di Amerika, di Jakarta, pas gak pulang, saudara mesti jangan mikir kapan pulang, karena hatinya rindu, hatinya dekat. Tapi orang yang lagi marah, hatinya jauh, makanya duduk berjejer saja, bisa maki-maki, bisa marah-marah, saudara. Ngomongnya nggak kontrol. Inilah orang yang saya bilang, saudara dikasih Tuhan, orang yang lagi marah itu berpikirnya di belakang. Wes yang penting ngomong dulu, nyeplos dulu. Nah nanti kalau sudah baru belum, ngapain aku tadi marah ya. Nah berpikirnya terlambat, saudara. Padahal kalau orang mikirnya terlambat, namanya apa? Telat mikir apa? Tuh yang ngomong saudara ya, Elmi telat mikir. Jadi kalau orang marah berarti nah, ngomong sendiri loh saudara. Jadi makanya jangan suka marah. Saudara yang kasih Tuhan, kalau mau marah mikir dulu. Jadi pas mau marah, aku marah nih. Nah, aku mikir dulu nih, mikir nanti saya mau ngomong apa ya. Aku marah loh, ayo makan. Nah Mas Slamet tuh biasanya. Nah marah jajake katanya, marah itu traktir. Nah itu mikir dulu tuh marahnya. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, berpikirlah sebelum berbicara, sehingga kita bisa berbicara di atas kebenaran. Makanya kita punya data yang akan kita sampaikan loh. Gini loh, ini yang saya mau sampaikan ini. Tidak marah duluan. Oleh sebab itu berbicara itu harus ada dasarnya, karena ada konsekuensinya. Berpikir dulu saya mau sampaikan apa. Berpikir dulu saya mau ngomong apa, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita tidak berpikir dahulu, yaitu tadi seperti orang emosi, orang yang marah, saudara. Orang yang marah emosi itu spontan. Makanya kadang di jalan baru disalib marah, keluar kata-kata. Kenapa? Karena tidak disiapkan. Ada orang yang di jalan sudah menyiapkan diri. Wah, aku nanti mau disalib orang, saya tak marah-marah, nggak ada. Pasti spontan, saudara. Betul nggak? Dan nanti keluar kata-katanya bisa binatang, bisa macam-macam. Dan itu merugikan diri sendiri. Yang terakhir saudara dikasih Tuhan, memberkati itu lebih baik daripada mengutuk. Jadi Tuhan mengajar kita, mulut kita itu untuk memberkati, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Makanya orang itu cenderung, kita ini memiliki sifat yang sama dengan Tuhan. Sifatnya sama. Contoh sifatnya sama apa? Orang itu senang dipuji, betul gak? Tuhan senang dipuji. Makanya kenapa ada puji-pujian? Karena Elohim yang kita sembah duduk di atas puji-pujian kita. Orang senang dipuji. Nah puji itu artinya memberkati, saudara. Amin. Halel, pujian itu memberkati. Coba kalau gak percaya, nanti yang sudah berkeluarga punya istri-istri mulai wah ayu nih, cantiknya, senengnya pol. Coba kalau punya istri dibilang, woi kok elek mentoyu saiki. Saya yakin jadi dia emosi. Sebaliknya juga, pakmu, koi saiki kok yo degilmen, mesti kecewa dia. Iki bojoku ora dilem ya. Tapi coba kalau wah, saiki saya suwe masku, wis saiki saya ganemen, wah senenge pol saudara. Artinya ada pujian, saudara dikasih Bapak ya. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, lebih baik kita ini memberkati, lebih baik kita ini memberkati, saudara dikasih oleh Bapak Yahweh. Nah, kita lanjutkan. Nah, memberkati itu lebih baik daripada mengutuki. Kita baca dulu di dalam kitab Romium. Ya, Romium atau Roma. Roma pasal yang ke-12 ayat 14. Berkatilah mereka yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Loh saudara, orang yang menganiaya kita saja, memperlakukan kita tidak adil, suruh ngapain Tuhan? Memberkati, jangan pernah mengutuki. Saudara yang dikasih, kalau kita diperlakukan gak adil, wah itu tuh orang jahat itu tuh orang godula Yahweh itu begini-begini, biarkan. Kalau dia mencela kita, yang dicela bukan kita, tetapi yang dicela adalah Tuhan kita. Amin. Saya beri contoh. Waktu Daud lawan Goliat, saudara dikasih oleh Tuhan. Dan Goliat tampil sebagai pahlawan bagi orang Filistin. Apa yang terjadi? Mana orang Israel, Elohim Israel mana? Dan apa yang terjadi? Daud ngomongnya apa? Kamu mendatangi aku dengan panah, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Yahweh Elohim Sebaot, segala barisan Israel yang kau tantang. Jadi kalau yang dilecehkan orang Israel artinya menantang siapa?
Tuhannya orang Israel, saudara. Sama dengan kita, kalau kita itu dilecehkan, kita ini dimarahin, kita dimaki-maki, itu berarti orang itu tidak melecehkan kita, tetapi melecehkan yang menciptakan kita. Firman Elohim ajarkan kita apa, saudara kasih Tuhan? Berkatilah mereka yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Kata berkatnya sampai ada 2 kali. Berkatilah mereka yang menganiaya kamu. Berkatilah, jangan mengutuk, ya. Dikatakan barku et rofaihem, barku wa el tehalelu. Nah, saudara, jangan pernah lakukan itu, jangan pernah mengutuk, tetapi berkatilah. Nah, saudara, sekali lagi kita tetap memberkati apapun yang kita terima. Kita lihat ayat yang terakhir, saudara. Ya, ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. 1 Samuel 2 ayat 3. Kita baca bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Altarbu tedabru gevoha yitse atak mifekem ki erdeot Yahweh velonit henu alirot. Janganlah mengumbar kata-katamu yang takabur, dan janganlah keangkuhan keluar dari mulutmu, karena Yahweh dialah Elohim yang maha tahu, dan oleh dia perbuatan-perbuatan ditimbang. Amin. Jadi Tuhan mengajar kita apa? Jangan mengumbar kata-katamu, jangan banyak ngomong. Kalau memang tidak bisa dipercaya, lebih baik diam. Nih, jangan mengumbar kata-katamu yang takut, dan jangan keangkuhanmu keluar dari mulutmu. Artinya nggak perlu sombong, nggak perlu angkuh. Saudara, tetap rendah hati, karena Yahweh dialah Elohim yang maha tahu. Mau kita omongin kayak apapun, tetap Tuhan maha tahu buat kita. Dan dia dikatakan, dan oleh dia, oleh Bapa Yahweh, perbuatan-perbuatan ditimbang. Artinya apa yang kita lakukan ada konsekuensi, dan semuanya itu terjadi sempurna. Amin, saudara. Mari saudara dikasih oleh Bapa Yahweh, kita belajar hari ini untuk kita menjaga perkataan. Kitab tadi saya sampaikan judulnya mulutmu harimaumu. Jadi setiap perkataan kita pasti dipertanggungjawabkan. Amin. Dan perkataan yang sia-sia itu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Hari ini kita belajar lebih sungguh lagi, dan kita akan bangkit berdiri. Yuk kita baca bersama-sama, ya. Sudah? Yuk kita baca bersama-sama. Sudah? 1, 2, 3. Selalu berkata baik dan benar, sikap diri anak Elohim untuk kemuliaan Allah Yahweh besem Yeshua Mashiach. Haleluya, amin. Yes, beri tepuk tangan.